kolokan banget kayak gitu. Ini aku udah cuci kayak gitu, udah aku taruh di loker kayak gitu ya. Kayak mesin cuci kayak gitu, aku taruh sini biar atus kayak gitu ya, biar biar kering dulu nanti dimasukkan kayak gitu aja. Aku kadang makan aja nggak enak ya. Aku bukan jatuh cinta, kayaknya aku siap-siap patah hati ini ya. Ya ampun banget. Aku kayaknya lebih baik aku siap-siap patah hati karena aku gak jadi sombong. Ya, maklum ya, mantan aku tuh banyak, dari mantan ketua kelas, mantan OSIS, sampai aduh aku ketawa terus. Bagus ini. Aku udah kayak gitu tinggal setrika kayak gitu aja. Aku ini kayaknya lebih baik aku siap-siap patah hati daripada aku, soalnya aku dulu tuh berangkat aku nggak mau ikut, aku capek ke Kenjeran kayak gitu ya, ke TNI Angkatan Laut temennya kayak gitu, aku nggak ikut kayak gitu. Oh jauh panas kayak gitu, naik motor kayak gitu. Aku nggak pingin mobil, enggak, on masih kontrak, cuma capeknya itu loh kayak gitu. Aku coba nungguin kayak gitu, nungguin Pak suami, ya udah terus datang. Aku nggak ada curiga apa-apa, aku swear aku percaya banget kayak gitu. Dari awal kayak gitu, aku katanya ibu aku kalau sudah tahu orang tuanya nggak apa-apa kayak gitu. Aku diajak ya beberapa kali kayak gitu, jalan-jalan kayak gitu. Terus oh ya udah, bener-bener orang tuanya bener bukan anak pungut kayak gitu. Terus aku tahu banget pokoknya, meskipun anak pungut sebenarnya nggak apa-apa, tapi kan tahu ibunya siapa kayak gitu loh. Meskipun nggak tahu tapi kan udah tahu mama papanya sayang kayak gitu kan. Apalagi aku nyanyinya ya. Udah semuanya udah kayak gitu. Ini aja ya Alda Risma kayak gitu ya. Akhirnya kan Alda Risma aku suka, Alda Risma ya. Patah jadi dua. Habis itu aku mau keluar aja kayak gitu. Oh, ya. Ibuku nggak ada. Kalau ada ibuku ya nggak tahu. Mungkin aku kalau nggak ada vlognya udah pulang aja. Pasti aku disuruh pulang kayak gitu. Nggak tahu nanti setelah berapa bulan aku recovery, aku cari kerja lagi kayak gitu. Ini coba aku udah pernah nyanyi sih. Aku selalu bersabar menantikan dirimu, karena aku sayang padamu dengan kesungguhanku. Aku rela bersabar menantikan dirimu, karena hanya dirimu sayang, kau selalu ku rindu. Walau kadang hati bertanya, mungkinkah kau dan aku sama Riko aja. Namun buah cinta di dada telah bersemi dan tumbuh kok. Kasih jangan buat hatiku patah jadi dua. Riko itu sahabat aku, terus jadi teman baik adik aku kayak gitu, dalam tanda petik ya, kayak gitu. Terus tapi aku nggak pernah, karena hubungannya nggak berlanjut itu, aku nggak pernah sakit hati kayak gitu. Cuman kamu gimana sih, temen-temen aku di kamu aku deta kayak gitu. Aku ini kan jadi gak punya teman terus, tapi aku nggak pernah khawatir kalau jangan apapun kayak gitu yang menjadi milikku nggak akan kemana kayak gitu. Soalnya sahabat aku baik banget. Kamu nggak usah apa mau ke Jakarta sih, aku udahlah langsung ke sana aja nanti kalau ada apa-apa. Oke kayak gitu, aku tinggal calling kayak gitu. Banyak teman aku di Jember, tapi aku suka di Jakarta. Bikin jalan-jalan aku kok, paling enggak pengalaman itu berapa tahun kayak gitu. Terus aku mungkin apalagi ya yang pingin, mungkin sampai anakku bekerja lulus kayak gitu, kalau memang aku butuh biaya kayak gitu. Tapi sekarang padahalnya aku masih bertahan kayak gitu. Baik banget Riko itu, baik banget. Semoga tabungannya tambah banyak kayak gitu. Mau ngutang lagi.
Enggak, aku masih usaha kayak gitu. Aku udah ada kok sedikit-sedikit perhiasan dari ibu aku, semoga cukup kayak gitu. Baik banget temen aku itu, semuanya baik, gak ada yang gak baik. Jahat itu gak ada. Aku ketemu orang jahat itu ya setelah menikah kayak gitu, setelah menikah kayak gitu. Terus ada sih yang sirik sama aku, ada kayaknya bisik-bisik, mungkin karena aku beli baju kembar kayak gitu ya. Aku yang paling beli baju kembar cuman dua sih, sama Mbak Naning sama Lucy, itu aja kayak gitu, hitam putih kayak gitu. Karena beri dia kaya ya, deket banget ya, biarin aja sama, daripada aku dipikir dipikir pinjam pun terserah, yang penting aku punya sendiri kayak gitu loh. Aku udah biasa kayak gitu, punya aku di aku orang lain itu udah biasa. Udah biasa. Aku Yunananya siapa sih bu? Sedih sih aku anaknya ibu. Aku pernah tuh kayak, bu aku anak ibu kayak gitu loh. Kenapa ya aku kok ibuku sakit, aku bingung kenapa ibu gak cerita yang sebenarnya, sakit apa, butuh uang apa kayak gitu, ada apa. Ternyata ya ini, suamimu itu Facebookan kayak gitu, nggak sama kamu sibuk aja di dapur, kamu kayak gitu. Ya aku cinta sendiri ya bu kayak gitu. Masa aku cinta sendiri, ya nggak apa-apa bu. Semua ada waktunya kayak gitu, aku selesaiin semuanya, aku selesaiin sampai tuntas kayak gitu. Kamu kayak gitu loh, sekarang aku tahu gak benang merahnya kayak gitu. Nggak tahu ya, aku bisa nggak selamanya mencintai dia, aku nggak tahu. Apakah aku sampai ujung dunia, aku nggak tahu. Aku kayaknya aku mudah memaafkan, kayak tadi aku dibantu dibantu apa, pekerjaan rumahku, aku senang sih. Tapi haruskah aku memaafkan terus, mengalah terus kayak gitu? Aku butuh konsultasi sih sebenarnya, tapi kan mahal ya kayak gitu loh. Kamu sebenarnya bukan orang biasa loh Cahyo, tak gitu kan. Daripada aku kayak gitu, aku ibu rumah tangga, aku orang desa kayak gitu. Meskipun ada saudara aku yang jadi apa, kalau katanya bapak aku nggak pernah pulang Cahyo, aku nggak kenal, aku nggak tahu wajahnya kayak gitu. Aku nggak tahu Cahyo, cuma tahu namanya aja kayak gitu. Perempuan kan yang sepupunya ibu aku kayak gitu, aku tahu namanya aja kayak gitu. Aku yang mana aku nggak tahu, mungkin yang tetangga, saudara aku yang lain tahu ya, ya yang yang dikontrakin aku nggak tahu, buat dia kayak gitu. Buat apa beliau, apa buat ponaannya, aku nggak tahu. Pokoknya rumahnya kosong, dikontrakin terus kayak gitu. Aku sebenarnya aku pingin kayak saudara ibu aku nggak pulang-pulang kayak gitu. Aku nggak mau ngurusi, aku lebih berat dari anak aku, kayaknya berat anaknya ya, nggak pernah balik kayak gitu. Ya, aduh, kayak gitu loh. Bapak aku yang ngomong nggak tahu, bapak aku nggak pernah pulang, kabarnya gimana nggak tahu. Aku nggak tahu ya kalau ponak-ponakannya, aku nggak tahu keponakan dekatnya ya, ya. Kayak gitu loh. Itu saudaranya dari ibu ya, dari bapak aku kan di desa kayak gitu. Ya memang sih sama sih sebenarnya, pelaut ya namanya kan, nggak semuanya orang sukses kayak gitu. Yang paling, karena mbahku tua, paling tua kayak gitu, tapi mbahku yang di desa itu baik banget, pingin maju kayak gitu. Kamu mana sih mobilnya? Kamu mana sih mobilnya? Kamu mobilnya kok mbakku itu kayak gitu. Mana sih mobilnya, mana kok mobilnya ini pura-pura gak lihat kalau ada mobil lama. Kalau ada mobil lama, mas mbakku nggak kelihatan sih aku. Tapi mbakku kan ya nggak tahu ya, mbakku tuh bisanya baca Al-Quran aja kayak gitu loh, baca tulis abjad kayaknya, nggak lupa. Aku nggak tanya. Kalau Al-Quran lumayan ya kayaknya. Ya kayak gitulah wes. Aku nggak tahu. Kayak ya tuh kayak, usah wes rahasia, kalau kayak siapa aku nanti dikikir penyebar fitnah, penyebar apa, penebar fitnah, aku takut lah. Makanya sekarang kalau mau anu ya, kalau dicek itu
cocok banget kayak gitu loh. Nggak usah KPK, apa sih kekayaan negara sudah tahu. Sekarang telusuri aja yang kayak gitu, udah ada barcode, manusia barcode kayak gitu. Sedih aku mau nyanyi kau gadis apa janda. Ini aku tadi pikir-pikir tidur di apa nyantai-nyantai kayak itu burung apa lagi ya, burung dara, burung gereja. Kamu dara apa janda? Kok nggak bisa aku ya, kayak Sule itu nggak bisa loh aku. Masa aku dangdutan, aku masa bisa aku. Kau masih gadis atau sudah janda? Katakan. Ini cuma nyanyi loh ya. Aku profesional banget, gak ada, aku udah ada, cuma anak aku pasti terhibur. Kayak gitulah. Jadi nanti kamu kalau punya istri, bolehlah lebih santai dari mama, boleh, asalkan kamu apalagi kaya ya istrinya, apalagi kamu gajinya lebih besar dari papamu kayak gitu. Aku harapanku kayak gitu sih. Harapanku kayak gitu. Jadi kalau mama nggak tahu ya namanya. Ya mesti ya kurs mesti kayak gitu. Kalau dulu 350 udah lumayan lah. Sekarang berapa? Masih mau apa ya gitu. Oh, gak ngenteni cahyo ya opo rek, ganteng, anak pejabat, ya punya gaji ya gitu. Ya aku pinginnya cari yang lebih kayak. Aku cari vlog ini bukan aku cari yang lebih, enggak kayak gitu. Kayaknya aku belum tanya sih, kamu sakit enggak kalau aku nikah lagi? Aku jengkel ya kalau kadang aku kayak gitu loh. Jengkel aku soalnya aku terlalu nanti kalau aku nikah jangan gini ya, aku yang menetapkan, padahal dia yang dulu yang ngejar-ngejar sih kayak gitu. Aku lama-lama kasihan juga kayak gitu. Beneran aku pernah sakjane anak wong tani podo-podo kan, kadang-kadang gantian bu masaknya kok gitu. Masak apa sih paling lodeh kayak gitu kan, aku ya nggak bisa. Enak kayaknya kalau adik menantu ibu aku tuh kalau ke rumah aku ya nyantai kayak gitu, tidur-tiduran di ruang keluarga terus makan bareng. Ibu aku nggak pernah iri menantunya kayak gitu loh, kayak gitu aja, nggak pernah iri sama menantunya, biarin aja kerja kasihan. Tapi ya udahlah kayak gitu. Bagus, aku kemuning itu aku nggak pingin bisa. Lagunya Pak SBY sama Bu Ani Yudhoyono yang mana ya, berharap tak berpisah udah ada. Apa artinya cinta? Udahlah, ngenep ngenep kandas saja katanya kan, kandas, coba aja aku dandut kandas. Alhamdulillah aku masuk angin. Aku sudah senang kayak gitu, terlampaui satu babak dalam hidup aku nyuci piring kayak gitu. Bayangin ya kalau mediasi lama-lama banget. Apalagi aku nggak niat nikah lagi ya kayak gitu. Terus dia nikah lagi, sakitnya di mana tuh, sakitnya tuh di sini kayak gitu loh. Sakit itu harus rehabilitasi banyak. Soalnya nggak semua orang pingin nikah lagi kayak itu loh. Coba ini kandas. Aku mau setrika kayak gitu. Santai sebenarnya. Apalagi banyak uangnya. Ibuku sayang. Aku nggak tahu. Ibuku lagi yang disalahin. Kamu pilih-pilih sendiri. Ibu lagi yang disalahin. Tapi kalau udah bilang cerai, ibu aku pingin jajan nih. Kan urusannya belum selesai sih. Ada hutang lagi. Ada hutang apa? Anak ini terutama. Bukan hutang ya. Hutang janji sama anak ini, amanah kata ibu, anakmu kayak gitu. Imron Sadewo. Aku kayak pembawa acara radio. Ada juga saudaraku pembawa acara radio, ada di Probolinggo. Temennya aku, kakaknya juga ada. Coba aja kandas ya. Aku sungkan loh kalau mamanya lihat. Teman-teman aku semuanya kenal kan mamanya. Gak apa-apa ya. Bila tiada mendalam cinta dan kerinduan, takkan terlalu dalam luka yang ku rasakan.
Bila saja ku tahu bahwa kesetiaanmu begitu dalam padaku, takkan aku mengingkari janjiku. Aduh, buat para mantan, selamat beraktivitas. Sesal kian mendera akhir sebuah kisah. Kini kau telah berdua, itu kenyataannya. Bila saja ku tahu bahwa kesetiaanmu begitu dalam padaku, takkan aku mengingkari janjiku. Mantan aku ya, mantan banyak ya, mantan OSIS. Kalau mantan aku satu mirip Pak putranya Pak SBY itu, Pak Harimurti itu mirip sama Pak Edi Baskoro, mirip lah tengah-tengahnya. Terus yang kedua itu mirip Baby Romeo. Siapa? Oh, yang ketiga Pak suamiku mirip Ikang Fauzi kayak gitu loh. Sekian lama ku cari dirimu kasih, tak dari waktu ke waktu ku cari hingga putus asa diri ini. Terus yang tetanggaku yang pilot itu mirip Pak Erlangga. Biar bener-bener pengetahuan resesif itu mirip itu, kalau nggak Pak D-nya Pak Le-nya. Terus kalau siapa lagi ya? Ya Nono itu aku pernah suka kan, Nono Erwin Nugroho kayak gitu ya. Itu kok aku nggak pernah tahu ya Tommy Soeharto wajahnya kayak apa, mirip banget kayak gitu. Aku nggak tahu, aku bilang nggak mirip banget, aku nggak tahu sih, aku nggak tahu wajahnya. Aku tahunya tuh sejak kapan ya, sejak ya pokoknya kan namanya anak-anak ya, oh kayak gini ya, ya apa, putra bungsunya. Aku baca koran ya, aku baca koran putra bungsu Pak Harto kayak gitu, mirip banget. Erwin Nugroho kayak gitu. Aku suka ini ngapain aku Bu, aku tanya ibu aku, Bu, kalau misalkan aku ada apa namanya tuh ya, R tuh apa kayaknya titel ya, titel dari apa ya gitu ya. Kan ada yang adiknya ibu aku dapatnya keturunan, tapi nggak dibolehin pakai sama bule aku. Gak usah ganti jeneng, ganti jeneng aja. Kan laki-laki ya, katanya temanku kalau laki-laki itu nggak diturunkan kayak gitu ya ke anak perempuannya, tapi laki-laki nggak ada semuanya, nggak pakai semuanya kayak gitu. Katanya ibu aku, bapakku kan nggak, bapakku Muhammad Syahid kan dari Islam kayak gitu. Bu, aku kalau punya apa ya, ibu aku ngarani kayak gitu ya, aku nggak harus kuliah kan Bu kayak gitu. Udah kuliah itu apa tuh zaman dulu itu kayak gitu, nggak yang penting kuliah kayak gitu aja. Nggak ada yang dipakai itu Tovan, Taufik, Tony itu nggak ada, TTT semua, nggak ada yang dipakai gitu. Aslinya Jember mana ya, kayaknya aku lupa di rumahnya di mana tuh, aku lupa pokoknya. Aku nggak pernah kesana, aku juga tanya saudaranya berapa, aku nggak tanya. Ngapain aku tanya ya, aku udah sibuk dengan Pak Cahyo. Dengan katanya itu aku itu kayak Pak Soekarno itu kan dulu sekolah insinyur itu zaman dulu, mungkin kerja di kerja apa pokoknya sekolah dulu kayak gitu. Kalau mbahku kan dulu mungkin manusia Babylon, nggak tahu aku, mbakku tuh nggak tahu aku namanya itu, masa pengungsi sih namanya itu pakai, atau pokoknya bapakku namanya Muhammad Syahid kayak gitu. Kayak gitu loh, aku nggak terlalu pedulin, Allah apa aja sih butuh kayak gitu tuh kayak gitu. Aku nggak ngeremehin sih, nggak ngeremehin kayak gitu. Mbakku kayak gini, besok kamu kalau apa paling jodohmu Cina besok kayak gitu. Mbakku tuh kayak nggak apa ya pokoknya.
Aduh, aku kayak ini siapa kenyidok tuh. Ada teman aku tuh yang perhatian, satu kali perhatian aku langsung aku suka kayak gitu loh. Dia perhatian apa, bilang apa kayak kalau kalau kamu tahu nggak tahu dia di mana sekarang kayak gitu pas pas SMP kayak gitu aku naik baca rumahmu di mana sih itu loh sebelum gotong royong yang mana sih soalnya sama-sama tinggal sama neneknya kayak gitu. Namanya gundul-gundul menawan gunawan itu tapi onoknya itu aku gak cari aku bikin kakak gak bikin pengen punya sahabat mungkin tak tahu pokoknya suka aku kayak gitu terus gunawan gundul-gundul menawan terus sahabat aku itu Hindra Hindra banyak temen aku yang kayak namanya ya kayak Serina gitu loh apa itu petualangan Serina terus Hindra terus seneng aku Hindra itu kalau aku dia kan punya toko kayak gitu dia punya toko aku ibu aku kalau kuliah aku nungguin di tokonya sambil beli bapakku beli jamu apa kayak gitu seneng aku sih aku Jimmy itu ya kayak gitu aku digodain terus mungkin nggak tahu aku pas SMA itu ya nggak aku yakin temen aku nggak mungkin marah kayak gitu nggak mungkin cemburuan lucu-lucu habis kelamaan sih temen aku itu kayak gitu nggak kesini terus aku kan pelajaran kimia kayak gitu terus sama Bu Yanti ya Bu Yanti pelajaran kimia ya apa ini masuk Sony sih banyak anaknya Bu Yanti itu namanya Sony aku gini banyak loh orang yang cuekin aku ini kenapa ya Sony itu wah sombong banget arah SMA 1 sombong banget aku bawa motor kan ke les di rumahnya ibu aku itu kayak gitu terus habis itu udah kayak gitu aku les banyak yang cuek kayak Wiku ini araknya bersih banget bersih kayak aku araknya resi alim kayak itu bersih banget ya. Semua teman-teman tuh kok aku bersih arak ini kenapa sih lihat aku kok cuek banget kayak memandang sebelah mata kayak gitu ya memang aku nggak pernah ngomong sama teman-teman aku sejak kuliah tuh paling teman perempuan semua kayak gitu loh. Wiku bersih banget arek eko kayak arek sholat gitu tempatku Nurudin kayak gitu Nurudin masih kan sama-sama dari Probolinggo masih ngomong kayak gitu kamu aku pas mbahku meninggal gitu kamu nggak di tak antar jangan diantar aku takut sama ibuku belum berapa bulan kuliah udah dapat cowok kayak gitu aku jangan ya aku kalau niat cari jodoh ya kayak gitu ya anaknya baik loh kayak banyak yang baik sama aku nggak usah aku diantar di terminal aja kayak gitu hati-hati li habis maghrib tak antar ya aku diantar di terminal aku pulang kayak gitu pas kakek aku yang meninggal kayak gitu loh aku sama teman-teman aku tuh aku ya pandai banget aku memanfaatkan teman tuh sangat itu aku nggak bisa rapi dalam mengatur kisah aku tapi terima kasih buat teman-teman aku kayak gitu Yogi itu juga gitu kayak gitu Yogi itu aku punya kenangannya pas aku kan di mana eh di Tambak Bayan kayak gitu ya aku kan nyebrang berapa kali kayak gitu aku masih kos di Peneleh kayak gitu ya aku main ke kosmu ya Li iya kayak gitu iya nggak apa-apa ada yang naik motor waktu itu naik motornya sudah bagus waktu Yogi itu udah motor terus ada temanku Yana ya Li aku ke kosanmu main-main kan kenalan ya baru semester berapa iya yuk terus aku beli itu dulu ya beli apa beli belewah dulu kayak gitu beli belewah gede-gede belewahnya terus bareng-bareng diangkat terus buat belewah kayak gitu senang banget ya kayak kumbang bukan aku aja tapi ya perempuannya kayak gitu loh bukan aku aja loh perempuannya habis apa aja ya itu waktu itu kayak settingan banget sih terus habis itu temanku itu ke temanku itu ke mana nggak lucu hancur aku nggak mungkin nikah lagi kok terus habis itu
kayak gitu. Jadi jangan curiga banyak sama aku. Kalau kuliah itu kayak gitu, seru banget kayak gitu. Terus sampai aku bikin anu apa? Belewah kayak gitu. Ya udah buat belewah dimakan bareng ya, pulang. Ya, sebentar lagi sore teman aku yang datang pinjem apa? Pinjem buku matematika. aku aku pinjam itu, oh ya aku ini aku ini kata orang kuliah enggak kayak gitu pancet padahal ya nggak tahu ya. Itu baik banget kayak gitu, semuanya baik kayak gitu, tapi benar-benar ya biasa awal-awal kenalan kayak gitu. Ya manual kayak gitu ya. Terus aku pindah kos di Maspati. Setelah di Peneleh aku pindah di Maspati kayak gitu ya. Habis itu pindah di Maspati, beda lagi yang datang kayak gitu, semester berapa itu. Aku tanya, dulu itu siapa? Kakakku. Aku kenal sama Mas titik-titik di Jember itu kayak gitu. Yang ternyata itu Duda. Setelah aku selidikin Duda kayak gitu, aku tanya, itu siapa, Rul? Masku. Oh, di mana kan kaya ya. Biasalah aku tanya-tanya. Punya tambak kayak gitu loh. Punya tambak di Gresik, kaya banget, di deketnya Ujung Pangkah, buat melihat teropong teropong apa? Hari tanggal kayak gitu loh. Rukyat itu kayak gitu. Mas kulit di Stesia. Oh, ya udah punya pacar. Nggak tahu udah kayak, oh ya udah jalan begitu aja. Terus ya maksud ulang tahun kayak gini ya, Pak suamiku datang. Terus sebelumnya lucu saya ceritanya, aku kok iki niat sekolah tuh, untung aku nututi dulu loh. Kayak tapi nggak banyak sih ya, berselang-selang sih waktunya. Habis itu Mas Anis kayak gitu ya. Mas Anis tuh menwa kayak gitu, menwa juga. Dek, ngomong apa aku nggak tahu. Ngomong apa Mas Anis kok kayak gitu. Terus Mas Anis itu dari mana? Dari Jombang. Oh, bapak ibunya aku biasanya itu nganter bapak ibu aku kayak gitu, naik mobil ke Jombang kayak gitu. Aduh, aku diiming-iming mobil itu gimana ya, aku kayak ya aku kayaknya masih belum waktunya aku memilih kayak gitu loh. Aku masih itu. Aku udah bilang semester 8 aja aku mau memutuskan siapa yang jadi pendamping aku kayak gitu. Nah itu terus Pak suami itu ke rumah kayak itu, kamu ulang tahun nggak dirayakan? Nggak ngerti ya, aku nggak ngerti, aku nggak ada perayaan, aku nggak pernah, aku selalu jujur kok sama siapapun kayak gitu, aku nggak pernah ngerayain kayak gitu. Terus ya udah, ngomong-ngomong ngalor ngidul, dia pulang kayak gitu ya. Itu aku terus cerita, dirayain gimana ya, sudah aku punya uang kan, dikasih ibu aku, tak rayain, tak jemput kayak gitu. Temanku dulu perempuan, kok ono sepeda motorku, ya ampun, aku nggak niat ngerayain sama dia loh, sumpah demi Allah, nggak niat banget aku ngerayain sama dia kayak gitu. Aku sama temanku aja bertiga sama adik ibu aku kayak gitu. Aku berangkat ke Benteng itu kan, asrama angkatan darat kayaknya, sama sahabat aku kayak gitu, Lili juga namanya. Ya ayo ke itu, tak traktir ulang tahunku di Sumber Hidup kayak gitu. Beli apa terserah, ada lontong dagome, ada nasi goreng. Aku terus makan-makan ya. Oh, ndak ada sepeda motornya, Masku dinas pagi. Oh ya wes, aku nang koncoku ae duwe sepeda motor kayak, udah berangkat aku ke sana. Kayak gitu. Ada ndak ya? Kalau nggak ada temanku paling nggak diundang. Sumpah dulu, kalau ada sepeda motornya bener-bener nggak tak undang. Bener loh. Kok udah dilala sepeda masih iku shift pagi kayak gitu loh. Si Yoli tak selangno. Kayak gitu loh, aku dulu tuh kayak gitu loh. Temen tuh beli banget kayak gitu loh. Terus habis itu aku udah jengkel sama temen aku tuh, aku nggak tahu ya namanya pacaran cinta monyet banget kayak gitu loh.
Habis itu kan temanku kan liburan semester 2 main-main sama teman aku, naik motor bareng-bareng. Yang di Vespa itu kan banyak di jalan kayak gitu, ada fotonya. Terus habis itu aku ngajak temen aku kan udah bisa naik mobil kayak itu, adikku juga udah bisa kayak gitu. Bu, aku ngajak temen aku ya ke sini pas lebaran ya. Terserah ibu mau, ya tak buatin ketupat kayak gitu. Aku jemput semua, ayo dikoordinir ya siapa yang mau ikut ya, kayak aku kayak sopir kayak gitu loh, modelnya kayak kayak kan ada angdes di sana, kasihan temanku kalau naik angdes. Temanku kalau Kristiana Hutauruk tuh sama papahnya diantar ke desa aku kayak gitu, kasihan kan naik naik angdes kayak gitu. Aku ayo kumpul di mana, pokoknya dikoordinir kayak gitu, aku yang nyetir kayak gitu. Beras sampai rumah aku yang di desa kayak itu, makan lontong apa kayak gitu udah. Terus pulangnya aku antar juga, aku drop kayak gitu. Apa aku antar satu-satu ya kayak aku lupa aku. Terus habis itu aku lihat di jalan dekatnya itu, di jalan dekatnya Tampiarto itu ada rumah teman aku kan, ada posko angkatan darat juga, itu ada teman aku itu kayak Yusak, ada kayak sahabat aku itu ya, kayak ya ada Yusak, ada Wulang kayak itu. Pas lagi ke situ kayak gitu, ah ya sudahlah, aku kayak gitu, aku gak enak juga, laki-laki semua kan semester kan udah pisah semua di Malang, kayaknya ada yang di Malang, ada yang di Petra. Yusak namanya, Andre. Temen aku kayaknya dia juga ada di situ ya kayaknya, tapi aku gak enak ya itu pacar, gak enak lah masa perempuan meskipun pacar kayak opo pacaran lucu. Makanya nggak usah lah kalau perempuan tuh harusnya gimana ya, harusnya sekolah. Namanya aku nggak ngejar-ngejar kok dia yang datang kayak gitu. Namanya sekolah mulai dari SD, SMP, SMA, kenal kan sama teman laki-laki perempuan, masa dipisah ya, perempuan kayak pondokan perempuan laki-laki supaya ya sebenarnya ya nggak tahu ya, namanya naluri ya. Dulu ada, apalagi dulu zamannya apa ya, zamannya ada nostalgia SMA, seneng aku bernostalgia aja. Habis itu aku mau berangkat, mau mau jalan-jalan kayaknya. Liburan mau antar paket juga kayak gitu, mau belanja belanja. Seneng kok. Aku kangen koncoku deh, kok kamu sebut-sebut namanya Eko juga lucu. Eko, lupa aku tapi nama lengkapnya, sahabatnya dia itu Eko namanya. Eko tuh lucu. Aku nggak kenal banget tapi sahabatnya dia Eko kayak gitu. Ya Allah, aku makanya itu bener-bener resesif loh ya kayak gitu loh. Tanyain aja, oh ya ya ya, teman aku itu dulu, nggak tahu aku kalau apa wali kotanya. Li, saudaraku Pak Diku jadi wali kota. Oh ya Li. Oh iya di Probolinggo kayak gitu, wali kota di Probolinggo kayak gitu. Oh iya Li, ayo udah kayak gitu aja. Aku nggak kenapa ya, nggak kenapa-napa. Ya aku jadi ya, aku nggak kayak gitu, aku biasa kayak gitu loh. Makanya aku maksudnya kayak gitu loh, aku mau terus ya biasa, mungkin ya gimana ya, aku minta kerjaan kayak gitu. Nggak kepikir loh masih SMA sebenarnya aku minta kerjaan ya, masa diterima. Oh iya, aku tanya kakaknya kayak gini, kakakmu kerja di mana? Pak, kakakku kerja di PDAM kayak gitu. Terus habis itu enggak kayak gitu. Terus buleku, iya kan dia Pak D-nya kan jadi wali kota di Probolinggo kayak gitu. Kayaknya mungkin Pak SBY, bukan, aku nggak tahu. Aku nggak tahu ya. Kayak gitu aja. Aku capek ya. Katanya tuh adik aku alhamdulillah lah diterima di PNS kayak gitu. Aku nggak diterima soalnya aku udah tes di Python, Emumi kayak gitu. Tuyo aku udah pernah sama Kristiana Hutauruk. Aku udah 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 tapi tesnya itu mudah sih sebenarnya. Tapi aku nervous duluan kayak gitu loh. Nervous banget. Jangan Kak Kris. Ya udah kayaknya apa sih Kris pulang berdua ya dari Python itu diantar kayaknya ya. Oh ya diantar mertua aku kayaknya, diantar mertua aku.
Ya, yang buat itu juga, yang buat lamarannya juga mertua aku nggak bisa kan bahasa Inggris. Pak suami di Surabaya waktu itu kan di Surabaya kayak gitu. Pas nikah kayak itu di Surabaya kayak gitu. Pak Dek Willy nggak bisa bikin lamarannya. Aku sebenarnya malas kayak gitu. Aku kerja di Python panas banget kayak gitu. Tapi bapak sih nggak apa jeneng lamarannya. Aku nggak sampai ini kan bisa kayak gitu. Aku nggak ada Google itu kayak nggak ada kayak gitu loh. Nggak ada Google.